Shalom. Ya, shalom ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur kami bersama dengan Ibu Sarce, Ibu Ketua, kami ada di tempat ini bisa bersama-sama. Kami mau membagikan pengalaman kami selama COVID-19 yang sudah kita lewati selama kurang lebih 3 bulan ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami hari ini boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan sekarang Tuhan, kami mau berbagi pengalaman kami mau men-sharingkan apa yang menjadi berkat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami, sehingga pengalaman kami ini Tuhan boleh bermanfaat, boleh memberkati saudara kami yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, pimpin kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ibu-ibu, terima kasih untuk kesempatannya yang sudah diberikan sehingga kita bersama-sama ada di tempat ini. Dan hari ini saya mau meminta pengalaman dari Ibu Ketua, Ibu Sarce sebagai seorang profesi yang mengajar sebagai dosen, supaya membagikan pengalamannya, berkat rohaninya selama COVID-19 ini. Baik, yang pertama saya akan tanyakan kepada Ibu Ketua, mungkin ada pengalaman-pengalaman selama COVID-19 ada di kota kita ini, jadi bisa berbagi pengalamannya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Saya akan membagikan pengalaman saya selama COVID. Kurang lebih 3 bulan kita ada di rumah. Dan pengalaman yang saya pertama, tadinya kita tidak kumpul bareng semua. Ada yang kerja, termasuk Bapak Kepala Rumah Tangga itu 1 bulan 1 kali barangkali di rumah ya. Tapi puji Tuhan dengan ada COVID ini betul-betul satu keluarga itu ada di rumah. Itu pengalaman yang indah. Kedua, sebagai ibu rumah tangga yang biasa, pengalaman yang indah itu yang saya bisa ambil bahwa saya sebagai ibu-ibu tidak bisa tinggal diam begitu saja melihat keadaan. Kita harus meminta hikmat, yaitu di mana Tuhan kasih saya hikmat untuk menjual kue, membuat kue. Saya jual lewat online, saya jual secara langsung. Kenapa? Bukan mau bangga bisa bikin kue, tetapi ini suatu kebijakan karena Bapak Kepala Rumah Tangga juga dirumahkan. Jadi kalau kita ibu-ibu tidak punya hikmat, ya itu kita tidak ada pengalaman seperti yang diamsalkan. Kita harus menjadi wanita yang bijak. Mungkin itu yang saat ini saya bisa bagikan. Nanti lagi lanjut. Ya, puji Tuhan. Jadi itu pengalaman Ibu Ketua ya. Jadi berkreasi ya sebagai rumah tangga ya, untuk karena kan dengan COVID ini kita pasti mengalami agak sulit dengan ekonomi juga ya. Ekonomi itu pasti ada. Ya, puji Tuhan. Baik, sekarang saya mau memberikan kesempatan kepada Ibu Sarce untuk bisa berbagi pengalamannya sebagai seorang dosen. Pasti ada kesulitan-kesulitan juga karena kan biasanya berhadapan dengan mahasiswa ya kan, sekarang harus online ya. Silakan Ibu bisa berbagi dengan kami. Semua dari rumah. Iya, oke, terima kasih. Jadi kurang lebih 3 bulan ya, selama COVID-19 ini memang segala sesuatunya itu sudah dilakukan dari rumah. Segala apapun pekerjaan kita itu semua dilakukan dari rumah. Jadi anak sekolah tidak sekolah, otomatis kan kita di rumah berfungsi juga sebagai guru bagi anak-anak, membantu mereka karena mereka juga online. Jadi otomatis kita membantu mereka untuk melakukan segala PR mereka, kita bantu mereka, terus mereka online dengan gurunya. Nah itu sebagai orang tua di rumah. Nah tapi saya juga sebagai profesi, sebagai dosen, memang dalam mengajar kita dituntut, meskipun kita di rumah bekerja dari rumah, dituntut supaya pembelajaran terus berlanjut. Nah makanya dengan cara apa? Dengan cara online, tidak tetap muka langsung dengan mahasiswa. Tapi memang banyak sekali kendalanya, apalagi memang kita belum terlalu siap dalam hal ini. Nah apalagi kami
kendalanya banyak sekali, mahasiswa banyak sekali alasan, entah itu jaringan lah, terus pulsa data tidak ada lah, jadi jadi kami menyikapinya. Selain itu ya otomatis kita mungkin kita pakai Google Classroom, kita berikan materi di situ, terus mereka lihat tugas-tugas, kalau ada yang perlu ditanyakan silakan. Tapi memang itu kendalanya banyak sekali, tidak sangat tidak efektif, karena memang kita di Papua ini masalah jaringan itu masih merupakan kendala yang sangat. Apalagi ini mau ada new normal ya kan, dengan adanya new normal ini kan sebetulnya kita harus lebih berhati-hati ya. Bagaimana menyikapi new normal ini menurut Ibu? Iya, jadi ini kan new normal ini tatanan baru yang merupakan kebijakan pemerintah yang diambil kurang lebih, karena ini sudah 3 bulan berlalu. Jadi memang kebijakan ini diambil bukan hanya kita lihat dari sisi, kalau dari sisi kesehatan sebenarnya masih banyak pakar yang ini masih berisiko, tapi ini kan bukan hanya kita perhatikan sisi kesehatannya, tapi dari sisi ekonominya, sosialnya, bahkan kan ujung-ujungnya kan ke arah politik seperti itu ya. Jadi kebijakan ini diambil supaya ekonomi terus bisa berjalan seperti itu. Jadi memang kita menghadapi new normal ini memang harus betul-betul memang Lebih hati-hati gitu ya. Protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat. Apa yang sudah di kebijakan pemerintah seperti kebijakan cuci tangan dengan pakai sabun, pokoknya harus selalu pakai masker. Sering cuci tangan. Iya, sering cuci tangan. Terus apalagi kita jaga imunitas tubuh kita dengan cara apa? Bisa olahraga, berjemur, terus makan makanan yang sehat seperti itu. Dan yang lebih penting jangan panik, tetap tenang. Iya. Terus karena itu justru kita panik, kita stres, depresi, malah muncul. Pengalaman saya itu seperti ini. Waktu saya belanja ke kios itu ada salah satu penjual. Karena saya lihat ibu itu tidak memakai masker, terus tidak ada pencuci tangannya. Terus saya tanya kan kepada ibu penjual itu, ibu pembelinya kan banyak, kenapa tidak pakai masker? Ibu tidak takut dengan keadaan seperti ini? Terus dia jawab seperti ini, kita pasrah saja kepada yang di atas gitu. Jadi saya mau bertanya, menyikapi orang yang seperti itu, pasti kan bukan satu orang yang seperti itu. Ada yang malas tahu dengan keadaan ini. Jadi bagaimana menurut Ibu Ketua, Ibu Sarce bisa ini pengalaman saya itu? Ya, kalau saya, kita tidak boleh mengatakan pasrah saja. Kita kan pemerintah sudah kasih anjuran, ya, pakai masker, cuci tangan. Nah, kita tinggal melaksanakannya. Tapi kalau kita mau bilang pasrah saja, itu tidak bisa. Kita harus juga menjaga namanya kesehatan sendiri. Kalau tidak untuk diri kita sendiri, ya untuk orang lain yang mau datang hari-harinya ke kita toh. Kalau menurut saya, kalau Ibu Sarce mungkin agak lebih jauh lagi karena beliau lebih lebih pagarnya di dalam. Saat ini memang masih kita sering jumpai masyarakat seperti itu yang acuh tak acuh, malas tahu dengan keadaan. Padahal, nah ini kita sebenarnya yang kita tahu, yang memang kita sudah tahu ya. Memang harus tugas kita itu yang saling mengingatkan. Memang kebijakan pemerintah sudah lewat media dan sebagainya, bahkan dikatakan ada sanksi dan sebagainya kalau tidak mengikuti protokol seperti itu. Tapi memang masih ada aja. Tetap ada yang tidak mau hiraukan itu, malas tahu ya. Tapi ya kita yang ini harus mengingatkan kalau dapat dijumpai, dapat ditemui. Kita ingatkan terus. Betul, itu seperti sudah. Ibu Ketua tadi katakan, kalau bukan untuk diri kita sendiri kan orang lain. Karena ini kan sangat virus yang sangat dulu. Apalagi kalau mungkin oke lah kalau mereka masih muda, masih daya tahan tubuhnya masih kuat, mungkin masih bisa. Tapi itu kan tanpa gejala. Tapi kasihan kalau dia menularkan sama orang lain yang mungkin ada penyakit bawaannya, ada penyakit penyerta dan sebagainya. Dan itu memang harus tugas kita ya untuk mengingatkan terus kalau memang ada orang yang seperti itu. Ibu, itu kan pengalaman kita secara jasmani ya, fisik kita ya. Sekarang saya mau tanya, bagaimana pengalaman Ibu berdua
secara rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan. Karena kan selama COVID ini kita sudah tidak pernah ke gereja lagi ya kan, ibadah masing-masing di rumah. Kira-kira ada pasti ada hal-hal yang khusus yang disampaikan Tuhan kepada kita pribadi, keluarga kita. Ya, mungkin ada pengalaman rohani yang bisa dibagikan ke kita. Silakan Ibu. Doa-doa dulu ya, yang kita sudah sepakati itu jam 9, sekitar jam 9. Ya puji Tuhan masih jalan. Terus pengalamannya yang luar biasa, suami yang tidak bisa berdoa sekarang. Ya, anak saya Kesya, ya ambil bagian juga dia berdoa. Nah, ibadah pun juga di rumah begitu setiap hari Minggu. Kan memang kan sudah ada khotbah, kita tidak tinggal mendengar, tapi kan otomatis kita awali dulu dengan satu pujian penyembahan, satu pujian lagu-lagu untuk mendengarkan firman toh. Nah, jadi sebelum mendengar firman itu saya selalu berdiri memimpin, maksudnya memimpin pujian. Tetapi untuk sharing doa kadang saya kasih ke Reni, ke Kesya, ke suami saya sendiri langsung. Kalau perjamuan saya sendiri langsung yang berdoa sampai buka khotbah. Itu pengalaman rohani saya, dan saya memang bersyukur sekali dengan ada Kopik ini. Iman suami saya itu tumbuh gitu, macam oh iya, kita betul-betul butuh Tuhan. Kan selama ini kan orang itu malas tahu dengan ini. Begitu ada Kopik ini, mereka baru ya betul-betul kita butuh Tuhan. Jadi tadinya dia tidak bisa berdoa, ya sekarang dia bisa berdoa. Jadi suatu pelajaran Kopik ini bagi kita yang tidak pernah berdoa. Itu pengalaman saya. Mungkin Ibu bisa jadi segala sesuatunya sebenarnya ada hikmahnya ya. Iya. Ada hikmah di balik semua peristiwa yang terjadi. Jadi memang, nah ini selain kita bekerja dari rumah, itu juga kita beribadah dari rumah. Jadi memang ini ya introspeksi diri juga sih, untuk apalagi untuk saya pribadi, keluarga. Jadi memang ada lebih banyak waktu berkumpul bersama keluarga, bisa beribadah bersama-sama, bisa berdoa seperti Ibu Ketua tadi bilang. Ya kita waktu saat ibadah itu jadi otomatis kan semua dapat bagian ya, keluarga. Jadi memang kita bagi kau yang siapa pujian, berdoa siapa. Jadi memang ada hikmahnya semua. Terus kita saling sharing, jadi memang saling menguatkan di situ. Jadi ya memang ada hikmah yang luar biasa. Jadi memang untuk kita bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kembali, kita harus kembali dipulihkan seperti itu. Jadi memang itu hal yang itu yang utama yang itu ya. Ibu-ibu, terima kasih untuk waktunya, dan untuk jemaat dengan apa yang kami sharekan, kira-kira saya percaya bahwa menjadi berkat bagi kita sekalian ya. Sebelum kita selesai, saya akan membagikan berkat rohani. Ini saya ambil dari kisah pengalaman Rasul Paulus di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 27. Di situ dimulai dari ayatnya yang ke-14. Itu adalah kisah yang mana Rasul Paulus mengalami kapal kandas ya. Nah, situasi yang menakutkan, situasi yang mengkhawatirkan dengan orang-orang yang ada di dalam kapal itu. Ya, mereka semua ketakutan, ya kan, diombang-ombang dengan laut ya. Mungkin situasi ini juga kadang-kala membuat orang menjadi takut keluar, mau berjabat tangan, apalagi ya kan, takut bertemu orang, mengalami khawatir, jangan-jangan saya sudah kena COVID, seperti itu ya, kekhawatiran. Tapi ada satu ayat di dalam Kisah Para Rasul ini, pasal 27 tadi, di ayatnya yang ke-34, itu demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal ini perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalamu. Artinya ini kan jaminan Tuhan. Segala sesuatu pasti Tuhan lihat keadaan kita ya kan. Rambut jatuh pun Tuhan tahu ya kan. Tidak diizinkan kalau memang bukan seizin Tuhan. Jadi kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bukan berarti pasrah begitu, tetapi pasrah ini lebih menjurus kepada hubungan pribadi kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, minta perlindungan kepada Tuhan, dan sesuai anjuran pemerintah, protokol kesehatan kita jalankan.
kalau kita sudah menjalankan itu semuanya, ya saya percaya bahwa janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita ya. Kalau di Warta Jemaat, ibu-ibu, yang minggu ini kita bahas ini adalah bicara tentang kesetiaan. Ya, kesetiaan ini ada satu tokoh yang diambil, yaitu kisahnya Daniel. Daniel itu juga mengalami kesulitan ketika dia ada di dalam pemerintahan ya, di orang kafir ya. Tapi di situ dia tidak pernah mengalami ketakutan. Walaupun dia diancam, walaupun dia mau dimusnahkan, tetapi imannya tetap kuat. Jadi biarlah ini menjadi pegangan buat kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang kesulitan yang kita hadapi, kesulitan ekonomi, ya kan tentunya itu kita alami juga. Ya kadang-kala kita mengalami khawatir, tetapi kita percaya bahwa hidup kita ada dalam kendali tangan Tuhan. Ya, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang jelas kita harus tetap setia kepada Tuhan, ya, setia kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa materi yang di Warta Jemaat ini sangat memberkati kehidupan kita. Ya, sebelum kita akhiri, mungkin ibu-ibu ada pesan yang mau disampaikan kepada jemaat memasuki new normal ini. Ya, mungkin dari Ibu Ketua dulu sebelum nanti saya akan tutup dalam doa. Ya, silakan. Pesan untuk memasuki new normal, mari kita para jemaat GBI Sola Gracia menjaga imun kita, menjaga iman kita, terutama tetap jaga hubungan intim kepada Tuhan dan mengikuti protokol kesehatan yang diarahkan Ibu Gembala kita, baik dari pemerintah. Mari kita ikuti semua itu. Oke, terima kasih. Jadi pesan saya untuk memasuki new normal ini, ya yang pertama itu kita tetap harus jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada, mulai dari seperti pakai masker, terus sering-sering mencuci tangan pakai sabun, jaga jarak, terus kita jaga imun kita, bisa dengan berjemur, ya, olahraga, dan makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Dan yang lebih penting itu tetap jangan panik, Happy. ya, tetap tenang, dan yang lebih penting kita tetap berdoa, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Sarce, Ibu Ketua, ya, sudah meluangkan waktunya bersama-sama dengan saya untuk menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat, tetap sehat, ya, ikuti arahan pemerintah, bersekutu dengan Tuhan, dan kita percaya perlindungan Tuhan ada atas kita semuanya. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan kita di hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa membagikan pengalaman kami, baik pengalaman pribadi kami dengan Tuhan, pengalaman kami di tengah-tengah masyarakat. Kami sebagai orang-orang percaya, kami tetap menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Engkau terus menolong pemerintahan kami di dalam menyelesaikan situasi keadaan yang ada di negeri kami, di pemerintahan, di kota kami, di provinsi Papua ini, Tuhan. Engkau terus memberikan kekuatan kesehatan kepada Bapak Presiden, wakil yang ada, Bapak Gubernur, Wali Kota, semua jajaran pemerintahan sampai ke RT RW, supaya sehati sepakat di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap tim medis yang sudah bekerja, yang sudah Tuhan pakai menangani COVID-19 ini, Tuhan. Engkau terus berikan kekuatan, kesehatan kepada setiap mereka, sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab ini, Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami bersyukur Engkau menjaga kota kami, Engkau menjaga provinsi kami ini, Tuhan. Dan biarlah dengan COVID ini, Tuhan, membawa kami semakin dekat kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk waktu kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami akan mengakhiri pertemuan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.